Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kali ini saya hendak berbagi dengan teman-teman mengenai apa itu drawdown. Drawdown. Drawdown itu ya bahasa yang paling sederhananya sebetulnya adalah berapa minus kita di portfolio yang belum terrealisasi. Artinya masih floating ya. Masih belum benar-benar kita jual saham, kemudian kita boncos. Jadi masih dalam catatan saja itu yang namanya drawdown. Jadi kita bahas hari ini mengenai apa itu drawdown, kemudian jenis-jenisnya, kemudian contoh perhitungannya, dan mengapa drawdown itu penting. Nah, apa itu drawdown? Drawdown itu dalam dunia trading dan investasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penurunan nilai modal atau portofolio dari titik puncaknya, titik peaknya ke titik terendah, ke titik trough dalam periode waktu tertentu. Atau sederhana yang tadi itu ya, drawdown itu adalah kerugian sementara karena memang kita belum benar-benar merealisasikannya. Kalau direalisasikannya artinya sahamnya sudah dijual, ya sudah, itu rugi yang sudah terjadi, boncos beneran gitu ya. Jadi minus yang masih di dalam portfolio, floating floating apa, kerugian ya, kerugian yang masih masih belum benar-benar terjadi. Jadi drawdown itu adalah kerugian sementara yang dialami dari posisi tertinggi sebelum akhirnya portofolio kembali pulih atau bahkan terus turun. Intinya makin besar drawdown, makin susah baliknya. Nah, nanti kita akan lihat tuh bagaimana gambarannya. Ada beberapa jenis-jenis drawdown yang kita mesti pahami ya. Jadi ada maximum drawdown, max DD, ini adalah penurunan paling besar yang pernah terjadi dalam suatu periode waktu, dihitung dari puncak ke dasar sebelum portfolio naik lagi. Kemudian ada relative drawdown, mengukur drawdown dalam bentuk persentasi terhadap nilai puncak modal. Ini berguna untuk membandingkan performa antar sistem. Kemudian drawdown ratio itu, drawdown duration itu mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih dari penurunan sampai kembali ke nilai puncak sebelumnya atau recovery time. Intinya sebenarnya begini, kenapa kita perlu paham drawdown ini? Jadi kalau kita melakukan trading, kita melakukan pencatatan, kemudian kita lihat drawdown, perkembangan drawdown kita sebisa mungkin, serendah mungkin ya. Karena apa? Karena begitu drawdownnya tinggi, maksimum kita akan kelabakan, akan susah buat kita untuk jangankan atau boro-boro untuk mendapatkan cuan ya. Untuk kembali ke posisi semula itu harus benar-benar menangkap. Ini contoh perhitungannya. Jadi misalkan awal kita memiliki 100 juta, kemudian portofolio naik menjadi 120 juta, puncaknya ya, lalu turun menjadi 90 juta. Nah, di sini 120 juta dikurangi 90 juta itu 30 juta. Kalau dipresentasikan 30 juta dibagi 120 juta itu sama dengan 25%. Nah, drawdown-nya ini 25%. Jadi alih-alih kita untung, kita rugi. Nah, selisih antara untung dan rugi itu 25%. Untuk kembali, jadi ini mengapa harus dihitung begini? Karena sebetulnya kita sudah punya potensi untuk memiliki untung 20 juta dari 100 juta modal awal. Tapi gara-gara turun, jadi drawdown yang kita dapatin adalah kita mengalami drawdown 25%. Untuk mendapatkan 120 juta lagi itu, kita harus kembali ke bagaimana nanti kalau 25% itu harus kembali berapa persen, kita lihat. Atau mungkin kita lihat dulu di sini, 25% itu di sini ya paling enggak mendekati ke angka hampir 40% untuk kembali ke posisi seperti semula. Bayangin, turunnya sebetulnya hanya 25%, tapi untuk kembali ke posisi semula kita harus bisa mendapatkan 40%. Nah, sebelumnya kita bahas dulu mengapa drawdown itu penting. Tadi yang saya bilang ini untuk uji ketahanan sistem trading. Jadi kalau kita mempunyai sistem yang kita catat benar, kita akan tahu sistem mana yang paling cocok supaya drawdown itu bisa terkendali. Karena sistem yang bagus tidak hanya menghasilkan profit, tapi juga bisa membatasi drawdown. Kemudian juga menjaga psikologi trader. Semakin besar drawdown, semakin berat beban mental. Banyak trader berhenti atau mengubah sistem saat mengalami drawdown ya, padahal belum tentu sistemnya salah. Kemudian untuk menentukan position sizing dan risk management. Nah, position sizing ini adalah
berapa banyak kita harus membeli saham. Nanti kita bahas di kesempatan terpisah ya. Tanpa harus kita mengorbankan modal yang kita miliki. Berbarengan dengan risk management, dengan memperkirakan drawdown maksimal kita bisa terima drawdown itu berapa persen. Kita bisa menentukan seberapa besar ukuran posisi aman dan batas toleransi risiko. Ini yang tadi saya bilang, untuk kembali ke modal dasar, kembali ke posisi semula ya, dibutuhkan return yang besar. Itu inti yang paling sederhana dari drawdown. Artinya kalau kita minus, ini contohnya minus 50%, berarti kita harus bisa untung 100% untuk kembali ke posisi semula. Belum lagi untuk mendapatkan profit. Itulah mengapa tadi drawdown dihitung dari peak-nya. Karena posisi semula ada posisi profit kita. Kalau hanya kembali balik modal aja mungkin nggak harus 100%. Tapi ada juga yang menyederhanakan bahwa drawdown itu adalah minus kita. Jadi minus dari modal kita 100 kemudian menjadi 90, artinya kita minus 10%. Minus 10%, drawdownnya berapa? Bayangin kalau modal kita 100 juta, kemudian tinggal 50 juta, artinya kita sudah minus 50%. Untuk kembali menjadi 100 juta, harus yang 50% ini harus bisa cuan 100%. Apalagi kalau drawdownnya 70%, bayangin harus kembali bisa cuan sampai 233%. Jadi intinya makin besar drawdown, makin susah baliknya. Akan sangat jarang ya yang sudah minus 70% bisa balik ke posisi yang semula. Nah, ini grafiknya, kurang lebihnya seperti ini. Semakin besar, ini 70%, 233 tadi adalah 50%, harus 100%. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya mengenai drawdown ini. Selamat beraktivitas.